Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Vina Wijaya dari kelas IF17C. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik kompilasi tentang teknik optimasi. Teknik optimasi ada 3 macam: dependensi optimasi, optimasi lokal, dan optimasi global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Dan mesin dependent optimizer, mesin independent optimizer. Selanjutnya ada optimasi lokal. Optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code dengan cara folding dan redundant. Dengan cara folding, contohnya 2A.2 sama dengan 2 plus 3 plus B, bisa diganti dengan A.2 sama dengan 5 plus B, karena folding ini merupakan ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compiler time dengan nilai komputasinya. Folding merupakan pengganti ekspresi yang tadi 2 plus 3 diubah atau diganti menjadi 5. Selanjutnya ada redundant sub-expression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan optimasi ulang. Contoh, A.2 sama dengan B plus C, X menjadi Y plus B plus C. B plus C ini dilakukan komputasi ulang pada variabel X. Selanjutnya ada optimasi dalam sebuah iterasi. Ada loop unrolling, mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal, pengetesan, adjustment, dan operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body. Selanjutnya contoh, for I menjadi 1 to 2 do AI.2 sama dengan 0 dapat dioptimasi menjadi A1.2 sama dengan 0, A2.2 sama dengan 0. Mengapa 1.2 sama dengan 0? Karena 0 merupakan I dan for I.2 sama dengan 1, kedua mengerjakan AI.2 sama dengan 0. Selanjutnya ada frekuensi reduction, pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Contoh, for I.2 sama dengan 1 to 10 do begin, X.2 sama dengan 5, A.2 sama dengan A plus 1, dan berakhir. Kemudian, karena X.2 sama dengan 5, X.2 sama dengan 5 ini statementnya dipindahkan karena X.2 sama dengan 5 ini lebih jarang dieksekusi. Langsung ke for I.2 sama dengan 1 to 10 do begin A.2 sama dengan A plus 1, kemudian berakhir. Jadi X ini dipindahkan ke atas karena lebih jarang dieksekusi. Selanjutnya ada string reduction, penggantian suatu operasi dengan operasi lain. Misalnya pada komputer, operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Contoh lain, A.2 sama dengan A plus 1 dapat diganti dengan ing A. Selanjutnya ada optimasi global yang biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah. Ada 2 kegunaan optimasi global bagi programmer, yaitu untuk compiler itu sendiri. Di antaranya bagi programmer atau pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi, ada unreachable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi. Contohnya X
A.2 sama dengan 5 if X sama dengan 0, kemudian A menjadi A plus 1. Instruksi A plus 1 tidak pernah dikerjakan karena kondisi X tidak pernah menjadi 0. A ini tidak dikerjakan karena X tidak pernah menjadi 0 karena sebelumnya X titik sama dengan 5, sehingga dapat memperlambat proses. Selanjutnya ada unused parameter atau parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur. Misalnya dengan menggunakan bahasa Pascal. Prosedur penjumlahan A, B, C merupakan integer, variabel X sama dengan integer, begin, X titik sama dengan A plus B kemudian berakhir. Karena parameter C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan. Karena di sini ada A plus B, C tidak pernah digunakan sehingga tidak perlu diikutsertakan. Kemudian ada unused variable yang tidak pernah dipergunakan. Contohnya program pendek, variabel A, B merupakan integer, begin A 2 sama dengan 5n. Variabel B tidak pernah digunakan dalam manipulasi sehingga tidak perlu dideklarasikan. Kemudian ada variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Misalnya, contoh variabel A, B sama dengan integer, begin A.2 sama dengan 5. A.2 sama dengan A plus B, kemudian berakhir. Variabel B digunakan tetapi tidak memiliki harga awal, seperti A memiliki harga awal yaitu 5. Ada bagi compiler meningkatkan efisiensi eksekusi program, menghilangkan useless code atau kode yang tidak pernah terpakai. Tabel informasi. Ada dua fungsi penting untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber, untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan code. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen tabel sebagai berikut. Ada nomor urut, identifier, nama identifier, tipe identifier, objek time address, dimensi dari identifier, nomor baris variabel yang direferensikan, kemudian ada file link. Tabel informasi ada beberapa jenis, yaitu tabel identifier, tabel array, tabel block, tabel real, tabel string, dan tabel display. Tabel informasi identifier memiliki nomor urut, identifier dalam tabel, nama identifier, jenis, tipe, contohnya ada karakter, boolean, array, record, file, kemudian ada level dari identifier. Untuk identifier, catatan dapat berupa alamat, informasi, link, normal, contoh dan Pascal. Program A, variabel B merupakan integer, prosedur X, Z merupakan karakter, variabel C merupakan integer, begin, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel identifier 0 sama dengan A, 1B, 2X, 3Z, 4C. Contohnya ada tabel ID merupakan array, nama, string, link, integer, objek, tipe, sampai dengan address, integer, dan berakhir. Di mana objek sama dengan konstan, variabel, prosedur, dan fungsi. Kemudian ada tipenya, ada native, integer, real, boolean. Tabel informasi array digunakan untuk menyimpan informasi yang memiliki beberapa field, ada nomor urut, ada tipe dari indeks array, ada tipe elemen array, dan referensi dari elemen array. Sampai dengan elemen size, ada tabel blok yang digunakan untuk menyimpan informasi blok. Nomor urut blok, batas awal blok, sampai dengan last parameter. Contoh programnya di sini ada program A, variabel B merupakan integer,
Prosedur X, Z merupakan karakter, variabel C merupakan integer. Kemudian mulai. Untuk blok A, las variabel sama dengan 2, variabel size 2, las parameter 0, dan parameter size-nya 0. Blok B, las variabelnya 4, variabel size-nya 2, las parameternya 3, parameter size-nya 1. Char butuh 1 byte. Kemudian ada tabel real yang digunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real atau pecahan, yang memiliki elemen sebagai berikut. Ada nomor urut elemen, ada nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel. Pemikirannya di sini setiap tipe yang memiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Kemudian ada tabel string, digunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber yang memiliki elemen-elemen yaitu nomor urut elemen, karakter-karakter yang merupakan konstanta. Selanjutnya ada tabel display. Tabel display menyimpan informasi mengenai blok-blok yang aktif. Elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah nomor urut tabel dan blok yang aktif. Pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Selanjutnya, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.